Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisma Khairah, perwakilan dari kelompok 3A, ingin menjelaskan mengenai model kooperatif tipe Group Investigation. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya yaitu Lara Mustika. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai pengertiannya. Model pembelajaran kooperatif Group Investigation adalah model pembelajaran kooperatif yang berupa kegiatan belajar yang memfasilitasi siswa itu untuk belajar dalam kelompok kecil yang heterogen, di mana siswa yang berkemampuan rendah untuk belajar bersama dan menyelesaikan suatu masalah yang ditugaskan oleh guru kepada siswa. Jadi, model pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman kepada siswa dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan caranya masing-masing dan dibicarakan di dalam grup secara demokratis, sehingga tipe ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan di dalam kelompok. Model ini dapat melatih siswa itu dalam menumbuhkan kemampuan mandirinya. Oke, berikutnya tujuan model pembelajaran kooperatif Group Investigation. Yang pertama, untuk membantu siswa melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik sehingga mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan, penemuan, dan membantu mencapai tujuan. Oke, yang kedua, pemahaman secara mendalam pada suatu topik yang dilakukan melalui investigasi. Yang terakhir, dapat melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa dapat dibekali keterampilan hidup yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya yaitu Lara Mustika. Kepada Lara dipersilahkan. Baiklah, saya Lara Mustika. Selanjutnya ada tahap-tahap atau sintak model pembelajaran investigasi kelompok ini, terbagi menjadi 6 fase, diantaranya fase yang pertama yaitu memilih topik. Siswa memilih subtopik khusus di dalam suatu daerah masalah umum yang biasanya ditetapkan oleh guru. Selanjutnya, siswa diorganisasikan menjadi 2-6 anggota tiap kelompok menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi tugas. Nah, komposisi kelompok hendaknya heterogen secara akademis maupun etnis. Fase kedua yaitu perencanaan kooperatif. Nah, di sini siswa dan guru merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik pembelajaran yang telah dipilih pada fase pertama tadi. Selanjutnya, fase ketiga yaitu implementasi. Nah, di sini siswa menerapkan rencana yang telah mereka kembangkan di dalam fase kedua tadi. Kegiatan pembelajaran hendaknya melibatkan ragam aktivitas dan keterampilan yang luas, dan hendaknya mengarahkan siswa kepada jenis-jenis sumber belajar yang berbeda, baik itu di dalam atau di luar sekolah. Nah, guru secara ketat mengikuti kemajuan tiap kelompok dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Fase keempat yaitu analisis dan sintesis. Di sini siswa menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh pada fase ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan disajikan dengan cara menarik sebagai bahan untuk dipresentasikan kepada seluruh kelas. Fase kelima yaitu presentasi hasil final. Nah, beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan cara presentasi di kelas. Selanjutnya fase terakhir, yaitu fase ke-6, memberikan penghargaan.
Di sini, kegiatan guru dalam fase ke-6 adalah mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Nah, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berulang sampai ditemukan solusi atau keputusan yang tepat. Terdapat kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini. Yang pertama, dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial. Yang ketiga, dapat mengembangkan kreativitas siswa itu baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yang diberikan guru sehingga dapat membangun pengetahuan siswa tersebut. Tentunya model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Di antaranya, yang pertama, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini. Yang keempat, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efektif. Dan yang kelima, siswa yang tidak tuntas memahami materi persyarat akan mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran ini. Terima kasih kepada Lara Mustika yang sudah menjelaskan materi berikutnya dari penjelasan saya tadi. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Cukup sekian. Saya Kisma Khairah. Dan saya Lara Mustika. Mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.